Halo sedulur, kembali lagi di channel kita Kolase Konstitusi. Saya sangat senang sekali pada kali ini ya, di sesi ini kita akan kembali lagi ngobrolin isu-isu terhangat gitu ya, soal energi terbarukan gitu. Yang dimana energi terbarukan ini jadi perbincangan di elit politik, pengusaha maupun di level masyarakat sendiri seperti itu. Nah, saya di sini dengan tokoh ya, ibaratnya tokoh yang menurut saya sudah kompeten dalam bidangnya soal energi terbarukan. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dan rileks gitu ya. Terkait dengan energi terbarukan. Saya di sini bersama Pak Surya Dharma. Apa kabar Pak Surya? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pagi-pagi ya. Iya Pak, pagi-pagi kita ini ngobrolin energi terbarukan dan yang lagi hangat gitu Pak diperbincangkan di level pemerintah dan DPR. Mungkin perkenalkan lebih dahulu Pak Surya Dharma ini dari METI. Mungkin METI itu sendiri apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Perkenalkan kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Dharma. Saya Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Sebuah organisasi yang menghimpun para pakar, para ahli, ya, perusahaan, kemudian aktivis, ya, dalam rangka mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Dan ini sudah didirikan sejak tahun 1999. Oh, udah lama ya Pak? Sekarang sudah memasuki usia yang ke-23 ya. Benar-benar. Dari dalam usia yang 23 ini tentu sudah banyak yang dibuat khususnya dalam rangka untuk mendukung dan mendorong pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Kami punya anggota hampir 1.000, jadi ada beberapa perusahaan ya. Sekarang ada 30 anggota perusahaan utama, ada Pertamina, ada PLN, ya, ada Medco Energi, ada perusahaan-perusahaan sektor batu bara yang sekarang sudah mulai bergerak untuk mendorong energi terbarukan. Ada Global Dharma Nusantara dan sebagainya saya kira. Ya. Dan dari perguruan tinggi juga hampir seluruh Indonesia mereka hadir, tetapi kami memang belum hadir di daerah dalam arti sebagai pengurus, tapi pengurusnya ada di Jakarta, tapi anggotanya tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Banyak sekali hasil-hasil yang sudah kita berikan, terutama dalam rangka mengadvokasi baik pemerintah, ya, masyarakat, parlemen, dan juga tentu perusahaan-perusahaan. Baik itu untuk melahirkan undang-undang yang memberikan daya tarik ya kepada pengembangan energi terbarukan atau meningkatkan kemampuan capacity building dari SDM Indonesia yang kita tahu bahwa sangat terbatas untuk mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Itu Mas Ari. Mantap. Jadi tadi menarik Pak, ada beberapa unsur perusahaan yang memang bergerak di sektor energi fosil ya Pak, tadi batu bara. Ya, betul. Nah, ini tadi Pak Surya udah bilang bahwa perusahaan batu bara ini sudah memikirkan ke depan gitu Pak. Ya. Nah, mungkin bisa sedikit cerita ya, Pak. Memang begini, kan sekarang sejak beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah perjanjian Paris ya 2015, itu negara-negara di dunia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dalam rangka memitigasi perubahan iklim agar pertumbuhan temperatur bumi ini tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Ya. Oleh karena itu upaya itu apa? Ada dua hal besar yang akan dilakukan. Satu, menjaga absorpsi emisi gas rumah kaca itu dengan baik, dengan optimum. Yang kedua adalah mengurangi emisinya sendiri. Untuk menjaga absorpsi itu apa yang dijaga? Yang dijaga itu adalah sektor kehutanan dijaga dengan baik dan itu ada di Indonesia paling besar gitu ya. Kemudian yang kedua, absorpsi itu juga bisa dilakukan melalui laut. Laut juga ada di Indonesia gitu ya. Iya betul. 80% wilayah Indonesia itu adalah. Jadi dua sisi ini cukup baik. Tetapi ada sisi yang ketiga itu adalah mengurangi emisi. Mengurangi emisi itu terutama dalam kegiatan transportasi, dalam kegiatan pembangkitan dan sebagainya.
Indonesia itu termasuk ya salah satu negara yang menghasilkan emisi cukup besar di dunia ya, terutama dari produk baik itu minyak, gas, diesel gitu ya. Dan yang paling besar itu adalah dari batu bara. Pembangkit listrik di Indonesia yang totalnya 73%, 65% itu adalah terdiri dari batu bara. Kemudian hampir 20% itu adalah dari minyak, gas ya. Jadi hanya sekitar 13% saja dari energi terbarukan. Gitu. Nah, oleh karena itu, dengan komitmen Paris itu, kita berupaya untuk mengurangi emisi karbon. Paling tidak tahun 2030 itu 29%. Caranya bagaimana? Tentu harus beralih menggunakan ke arah energi terbarukan. Nah, kenapa kemudian berbagai perusahaan yang selama ini bergerak di fosil kemudian sudah mulai memikirkan ini tidak akan eksis lagi untuk masa depan ya. Ke depan itu akan lebih banyak bergerak ke energi terbarukan. Mulailah di situ kita lihat di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan. Pertamina misalnya minyak dan gas. Sekarang mereka sudah bentuk subgroup untuk energi terbarukan, dan itu adalah walaupun mereka sudah sangat lama itu bergerak, tapi sekarang sudah jauh lebih fokus dan lebih agresif gitu. Kemudian ada beberapa perusahaan batu bara itu juga sudah mulai menyiapkan diri untuk beralih gitu ya, walaupun masih tetap batu bara menjadi prioritas dari mereka, kegiatan mereka, tetapi sudah mulai memikirkan bahwa suatu ketika mereka akan beralih. Dan saat ini ada beberapa kegiatan yang mereka sudah mulai lakukan. Demikian juga PLN gitu ya, PLN yang juga menghasilkan batu bara atau bergerak di bidang batu bara cukup besar, dan sekarang sudah mempunyai komitmen yang mendukung pemerintah dalam rangka untuk mencapai net zero emission tahun 2060 atau lebih awal gitu. Caranya bagaimana? PLN mengatakan bahwa listrik yang berasal dari batu bara secara perlahan-lahan akan diturunkan. Namanya phasing down ya. Bukan phasing out, bukan menghentikan, tapi mempensiunkan pada waktunya. Jadi kalau dia kontraknya berakhir, dia dipensiunkan, diganti dengan energi terbarukan. Tapi persoalannya untuk membangun energi terbarukan itu kan perlu komitmen dari awal, karena dia butuh waktu. Kalau itu dipensiunkan, kita tidak siapkan dari sekarang, nah itu kita khawatir nanti ini akan terjadi miss ya antara penurunan dengan peningkatan untuk energi terbarukan. Nah, disinilah saya kira memang pemerintah harus bijak menyiapkan ini dengan baik gitu ya. Kapan itu diturunkan, kapan mulai disiapkan agar ini bisa masuk pada waktunya. Kira-kira begitu, Mas. Iya, tadi menarik Pak Surya bilang soal ada butuh komitmen besar dari stakeholder terkait ya, dalam hal ini pemerintah ya Pak, pemerintah dan DPR. Nah, kira-kira menurut Pak Surya sendiri atau Meti sendiri gitu Pak, apakah pemerintah maupun DPR kita ini udah mulai punya komitmen ke sana? Salah satunya ada RUU EBT itu Pak. Nah, menurut Pak Surya itu bagaimana? Saya kira begini, kalau kita akan bicara ke regulasi, sebelum saya melangkah ke sana, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa tahun 2050, IRENA dan IEA, dua lembaga yang sangat kompeten untuk bidang energi dan energi terbarukan, mereka sudah mengatakan bahwa tahun 2050 energi di dunia itu akan didominasi oleh energi terbarukan, ya kan? Bahkan mereka memperkirakan 90% dari energi yang akan digunakan di dunia itu adalah berasal dari energi terbarukan. Sisanya itu adalah dari energi fosil. Energi fosil yang sisa itu apa? Ada minyak, gas bumi, nuklir. Jadi ada 3 unsur itu ya, dan batu bara. Nah, jadi ada 4. Nah, selebihnya itu akan masuk dari energi terbarukan. Coba kita bayangkan posisi kita sekarang tahun 2022, pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia masih sekitar 11% ya dalam bauran energi nasional. Tahun 2050 atau Indonesia 2060, negara-negara akan mengurangi pemanfaatan energi fosil, batu bara, minyak, gas, dan nuklir
menjadi hanya 10%. Oke. Apa upaya kita untuk menutupi itu kan menjadi persoalan besar gitu ya, kalau kita tidak siapkan dengan baik. Nah, oleh karena itulah kami kemudian mengatakan untuk mendukung ke arah itu, satu, pemerintah harus membuat sebuah roadmap yang baik, Oke. ya kan, untuk menuju ke sana. Yang kedua, harus menyiapkan sarana-sarana yang mendukung pelaksanaan roadmap itu. Sarana itu apa? Sarana itu bisa mulai dari SDM, bisa fasilitas-fasilitas industri, bisa juga regulasi yang mendukung, ya kan? Kenapa regulasi yang mendukung? Karena kita memerlukan hadirnya pihak-pihak yang akan memberikan, menanamkan investasi di sektor itu, ya kan? Kecuali kita merasa bahwa kita punya uang yang cukup untuk membangun sendiri. Kalau kita tidak punya uang yang cukup membangun sendiri, tentu kita undang orang lain. Kalau kita undang orang lain kan perlu kepastian. Kalau saya datang itu, saya mau memilih apakah saya mau masukkan uang di sini atau di tempat ini atau di tempat itu atau di tempat lain atau di negara lain. Nah, ini kan kita bersaing karena akan menuju peningkatan pemanfaatan energi terbarukan bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah, karena itu kita harus berlomba-lomba mencari cara agar ada regulasi yang pasti, ada roadmap yang pasti, ada kondisi usaha yang menarik dan sebagainya. Saya kira ini lebih, oleh karena itulah Undang-Undang Energi Terbarukan, bukan Undang-Undang EBT gitu ya. Undang-Undang Energi Terbarukan itu menjadi sebuah keniscayaan yang dibutuhkan untuk mendukung itu. Karena kalau Undang-Undang EBT itu kan masih tetap ada di situ, ada fosil ada termasuk dalam batu bara, nuklir gitu ya. Apalagi kalau kita bicara DMO, ini kan tidak sesuai dengan roadmap tadi gitu. Nah, saya melihat mestinya kembali dari situ. Jadi pemerintah betul-betul harus punya say yang kuat ya kalau memang ingin memenuhi target itu. Kecuali tidak, kalau tidak ya nggak apa-apa. Cuma suatu ketika semua orang sudah beralih, kemudian kita tertinggal, tiba-tiba kita harus masuk ke arah itu, kan kita nggak siap. Iya betul Pak. Kalau ini yang dilakukan adalah secara transisional. Jadi perlahan-lahan ini turun, ini juga perlahan-lahan ini naik gitu yang energi terbarukannya. Yang fosil perlahan-lahan turun sampai tadi kalau dikatakan tinggal 10%, ini juga naik. Ya kan pelan-pelan dari sekarang 11% menjadi nanti mungkin 90% kan begitu. Nah, ini saya kira yang menjadi concern kita, dan saya tentu berharap juga pada berbagai pihak agar kita betul-betul memikirkan secara jernih. Kita lepaskan, kalaupun ada kepentingan apapun, kita lepaskan dari konteks itu. Oke, nah tadi menarik Pak soal kelompok pengusaha ini melihat regulasi yang disiapkan oleh pemerintah dan DPR ini yang tadi disebut adalah EBT. Kira-kira pengusaha ini optimis nggak Pak kalau ada RUU EBT ini, kalau masih mengakomodir energi fosil dan lain-lain? Yang sampai sekarang kan ini kita bicara dari sisi energi terbarukan ya. Kalau kita bicara dari sisi energi terbarukan, hampir semua suara dari sektor energi terbarukan mengatakan bahwa bukan itu yang dibutuhkan gitu. Yang dibutuhkan adalah Undang-Undang Energi Terbarukan ya. Oke. Menarik. Yang dibutuhkan adalah Undang-Undang Energi Terbarukan, bukan energi baru terbarukan. Substansi yang lain yang ada yang sekarang di EBT itu dimasukkan saja ke sektor masing-masing. Ya, misalnya ada soal gasifikasi batu bara, itu masuk ke batu bara. Di Minerba ya. Ada soal nuklir, itu masuk di Undang-Undang Nuklir. Jadi tidak ada dikotomi dalam konteks ini bahwa antara energi terbarukan dan fosil, bukan dikotomi, tetapi masing-masing dia. Sehingga lebih fokus kan. Kalau batu bara bicara di Minerba, dia kan fokus soal kalau batu bara di, kalau nuklir bicara di Undang-Undang Nuklir, dia kan akan fokus, sehingga semua
aspek yang diperlukan dalam hal mengatur, mengusahakan apapun bentuknya yang terkait nuklir, termasuk safety, itu dibahas di Undang-Undang Nuklir. Mari kita sebetulnya berbesar hati ya untuk bicara itu sesuai sektor masing-masing. Gitu. Kalau kayak begini kan nanti orang susah. Susahnya begini, saya berikan contoh aja. Kalau nanti yang diusulkan di dalam Undang-Undang Energi Terbarukan itu ada Renewable Energy Certificate. Sekarang dengan Undang-Undang ET. Jadi New and Renewable Energy Certificate. Artinya kalau orang nanti akan membeli sertifikat, berarti membeli sertifikat batu bara juga kan? Iya. Ya, apa itu yang diharapkan? Padahal bukan itu. Iya. Kan jadi dari aspek itu nanti menjadi bisa jadi ya tertawaan orang lah kira-kira ya. Kalau saya tetap berharap bahwa kita masih cukup waktu lah sebelum itu disahkan. Ya kita masih cukup waktu untuk kita bicarakan. Nah, tadi Indonesia sendiri katanya mau target bauran energi terbarukannya sampai 25% gitu di tahun 2025. Sedangkan kita di tahun 2022 ini masih yang update ya Pak ya. Baru 11% gitu Pak. Nah, ini bagaimana cara agar pemerintah ya walaupun regulasi masih ya kayak gitu ya Pak ya, belum bisa kita harapkan lebih gitu. Nah, untuk mengakselerasi itu bagaimana Pak upaya pemerintah seharusnya gitu? Yang pertama saya nggak yakin bahwa itu akan bisa terpenuhi ya. Dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun. Membangun energi terbarukan itu kan butuh waktu. Solar saja bisa kita bangun ya 2 tahun juga. Target solar itu kan 6.000 atau 6 giga. Kemudian air butuh waktu sampai 6-7 tahun. Kita bangun untuk panas bumi bisa 6-7 sampai 12 tahun. Jadi bayangkan kalau sekarang baru kita start. Kalau sekarang ini belum tentu juga bahwa kita akan sekarang akan kita start. Masih jangan-jangan masih tahun depan. Jangan-jangan masih tahun depan lagi. Karena itu saya agak sedikit khawatir ya. Beberapa usulan yang sebetulnya dari sejak 2019 kita sudah usulkan untuk diterbitkan dalam rangka mendukung paling tidak untuk memperkecil gap itu. Sampai sekarang kan belum keluar. Yang pertama itu adalah soal perpres tentang harga listrik dari energi terbarukan yang sampai sekarang belum keluar. Kemudian yang kedua adalah payung hukum yang lebih kuat yaitu Undang-Undang Energi Terbarukan ya sampai sekarang. Nah belum lagi nanti saya mendengar juga bahwa akan ada juga amandemen terhadap Undang-Undang Energi itu dalam rangka untuk mencapai target transisi energi dan target net zero emission tahun 2060. Karena itu perlu sebuah payung hukum yang lebih kuat ya. Selama 30 tahun ke depan ini apa yang harus dilakukan. Jadi ada sebuah legalitas yang lebih baik lah bagi pemerintah. Kalau di berbagai negara Pak, apakah ada salah satu contoh kayak punya kita nih ya, new renewable energy gitu? Apakah di negara lain ada yang kayak gitu ngadopsi atau ini hanya keunikan Indonesia Pak soal RUU ini? Kalau keunikan Indonesia kan agak susah ya. Kalau kita lihat secara internasional kan mungkin tidak dikenal ya. Karena kalau kita bicara misalnya energi baru itu sebut saja gasifikasi batu bara. Itu sudah dikenal dari tahun 1900-an. Jadi bukan hal yang baru. Kan sudah old gitu ya. Kalau kita bicara nuklir sebagai energi baru itu juga sudah old gitu ya. Jadi baru hari ini kan belum tentu baru tahun depan. Jadi kalau itu kita masukkan dalam undang-undang, nah ini juga akan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kita lihat yang terakhir saja, misalnya Filipina ya menghasilkan undang-undang itu yang mungkin 2015-2016 yang terakhir. Itu namanya Renewable Energy Act gitu. Undang-undang energi terbarukan. Ini tetangga kita ya. Filipina aja sudah satu langkah ke depan kita gitu ya.
Oke Pak, ini Pak, dari Indonesia ini kan potensinya kan sangat besar gitu ya Pak, energi terbarukan. Ada air, angin, kemudian sinar matahari yang begitu banyak di pelosok-pelosok negeri ini. Terus kemudian panas bumi gitu ya Pak. Nah, sebenarnya ini kan peluang ekonominya besar ya Pak ya, tentunya harapannya gitu. Ya. Nah, dari sudut pandang Meti sendiri gitu Pak, ngelihat hal ini, kira-kira Indonesia bisa jadi salah satu raksasa dunia nggak sih Pak? Kalau ada pemanfaatan energi terbarukan ini? Kalau kita bicara raksasa barangkali tidak juga ya, karena kebutuhan energi kita kan tidak jauh lebih besar dibandingkan negara-negara lain gitu ya, negara industri. Tetapi dengan perkiraan bahwa Indonesia tahun 2045 akan menjadi the big five gitu ya. Artinya pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi sebuah negara yang walaupun superpower tetapi sudah diperhitungkan di dunia gitu ya, sebuah. Nah, kalau kita bicara tahun 2045 itu semua negara kan sudah bicara green economy kan. Green economy yang mendraft itu apa? Adalah sesuatu yang hasilnya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, bisa berkesinambungan, ramah terhadap lingkungan, kemudian berkelanjutan gitu ya, dan rendah karbon. Nah, kalau kita bicara itu, ini hanya ada pada energi terbarukan gitu ya. Ya, kalau ini dibangun, kemudian akan melahirkan ekonomi yang lebih berkelanjutan, lebih ramah terhadap lingkungan. Nah, tentu ini akan menjadi peluang sangat besar bagi Indonesia. Nah, oleh karena itulah saya kira mulai dari sekarang mesti firm gitu ya. Harus firm pemerintah, bukan hanya komit, tetapi juga punya langkah aksi yang baik gitu ya untuk melaksanakan komitmen-komitmen itu. Ini tentu dalam bentuk sesuai dengan tugas pemerintah. Tugas pemerintah apa? Tugas pemerintah itu membuat regulasi, mengatur gitu ya. Kemudian mengawasi pelaksanaan dan sebagainya. Tentu kalau ini berkembang dengan baik, ekonomi berkembang dengan baik, pemerintah pasti akan mendapatkan feedback yang lebih baik dalam bentuk pajak, dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat, daya beli masyarakat akan lebih baik dan sebagainya. Saya kira itu yang jalur. Iya Pak, saran terakhir nih Pak untuk pemerintah dan DPR nih untuk mengakselerasi energi terbarukan ya di Indonesia ini, saran-sarannya apa Pak supaya mereka ini tepat sasaran gitu dalam bikin kebijakan gitu. Saya kira begini, sekarang ini tahun ini kan Indonesia dipercayakan menjadi presidensi G20. Oh ya, G20 ya kan? Ada 3 aspek yang bicara di situ ya. Ada green economy, kemudian ada transisi energi ya, kemudian kesehatan, ya kan. Dari ketiga aspek ini, hampir 2 lah dari 3 itu kan berhubungan erat dengan energi terbarukan. Nah, ini saya kira harus dimanfaatkan betul oleh pemerintah agar ini bisa menjadi momen. Momen itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberikan sebuah keyakinan kepada berbagai pihak di dunia bahwa kita bukan hanya komit, tetapi juga punya rencana aksi yang baik. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita harus punya roadmap, dan roadmap itu kita sosialisasikan dengan rencana pelaksanaan yang jelas gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, apa yang harus dilakukan lembaga riset, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan sebagainya. Karena toh pada akhirnya itu juga akan berpulang kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat harus ditingkatkan dan sebagainya. Saya kira ini menjadi tugas kita bersama lah ya. Kami tentu dari masyarakat energi terbarukan Indonesia akan mengambil porsi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan itu, akan mendukung pemerintah, akan memberikan advokasi kepada pemerintah, akan mensosialisasikan semua ini dengan baik, dan tentu kita berharap kepada DPR untuk melahirkan regulasi yang tentu yang betul-betul pro kepada energi terbarukan. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi ya.
Terima kasih Pak Surya atas waktunya, kita ngobrol santai-santai kita soal ya walaupun ini rada-rada berat ya energi terbarukan, tapi menurut saya ini penting diketahui oleh masyarakat ya secara luas, dan juga tentu pemerintah dan DPR harapannya bisa firm gitu ya, punya sense soal apa namanya ya mengatasi perubahan iklim ya, yang sekarang udah mau ngarah krisis gitu ya. Terima kasih. Saya nggak mau menyimpulkan, biar sedulur-sedulur Kolase Konstitusi yang menyimpulkan sendiri dan meresapi gitu ya. Dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.